warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Aulani Syahputri dari kelas 7 1 SMP Plus Erlangga Balikpapan Tengah. Di video kali ini saya akan menjelaskan teori masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia. Terdapat 5 teori proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, ketiga teori Waisya, keempat teori arus balik, dan yang kelima teori Sudra. Teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa di Nusantara. Teori Brahmana ini dikemukakan atau diperaksarai oleh orientalis J.C. van Leur. Bahasa dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan merupakan bahasa yang dikuasai oleh golongan Brahmana. Golongan kasta Brahmana juga memahami ajaran Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis kontak penguasaan di Nusantara dan di India terjadi berkat hubungan dagang. Teori Ksatria. Menurut teori Ksatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori Ksatria dikemukakan oleh C. Shepard, Mukherjee, dan J. L. Moens. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum Ksatria yang melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. Teori Waisya. Teori ini menyatakan kalau agama Hindu Buddha dibawa oleh pedagang India ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N. Jack Rom yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi belajar ke India dan ketika kembali dari India mereka menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang berimigrasi ke wilayah Indonesia. Berikutnya adalah terdapat 4 teori proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, ketiga teori Cina, yang keempat teori Mekah. Teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Gujarat itu sendiri adalah salah daerah atau wilayah yang letaknya ada di India bagian barat. Teori Gujarat dicetuskan atau ditemukan oleh J.P. Knepel yang dikembangkan lagi oleh J.P. Mauquet pada tahun 1992. Teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hossein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di negara Iran. Menurut teori Persia, Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori Cina. Teori Cina ditemukan atau dicetus oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Islam sudah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-9 bersamaan dengan imigrasi yang dilakukan oleh orang Muslim ke Cina ke Asia Tenggara. Teori Mekah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam pada 674 di Baros, Banten. Sekian video dari saya, terima kasih.